Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda, bersama saya Salimah Azhar Salsabila dan rekan-rekan saya nantinya kita akan membahas mengenai Wahdatul Ulum. Apa sih Wahdatul Ulum itu? Wahdatul Ulum adalah paradigma yang berusaha menyatukan ilmu agama dan ilmu umum agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif, mendalam, dan seimbang sehingga ilmu dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, di dalam Wahdatul Ulum terdapat dikotomi keilmuan. Untuk mengetahui tentang dikotomi keilmuan lebih dalam, mari saksikan talkshow berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Come On Talk Show. Masih dengan saya, Clara Khairia, sebagai pemandu talk show kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait dikotomi keilmuan. Kali ini aku nggak sendiri, aku berada dengan narasumber yang sangat-sangat keren tentunya. Di sini ada 3 narasumber. Yang pertama ada Kak Naila. Halo Kak Naila. Halo. Yang kedua ada Kak Ratu Shalisha. Halo Kak Ratu. Halo. Dan yang terakhir yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, yang ketiga adalah Kak Sofia. Halo Kak Sofia. Halo. Nah, mungkin sebagai pemantik pada pembahasan kita kali ini, aku akan membahas terkait dikotomi keilmuan. Dalam dikotomi keilmuan terbagi ada 5 dikotomi. Yang pertama dikotomi vertikal, yang kedua dikotomi horizontal, yang ketiga dikotomi etis, yang keempat dikotomi interpersonal, dan yang terakhir dikotomi aktualitas. Mungkin teman-teman udah pada bertanya-tanya nih, apa sih dikotomi itu? Langsung aja kita tanya pada narasumber pertama, Kak Naila. Kak Naila, tolong mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan dikotomi keilmuan dan bagaimana hal ini bisa muncul dalam sejarah pemikiran Islam dan Barat? Silahkan Kak Naila dijawab. Oke, jadi menurut saya dikotomi keilmuan itu adalah pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum yang sering dianggap nggak selaras. Nah, dalam sejarah Islam itu dikotomi keilmuan ini muncul ketika filsafat dan tradisi Islam kayak Ibnu Sina dan Al-Aqwalidi itu ketika mereka ditransfer ke Barat. Nah, mereka itu terjadi konflik dengan gereja. Kemudian konflik itu menghasilkan sekularisme tadi. Kemudian sekularisme tadi membuat ilmu terpisah dari agama. Sementara itu dalam dunia Islam mengadopsi sistem pendidikan Barat, tetapi mengabaikan integrasi ilmu agama dengan ilmu umum. Jadi mungkin itu kan. Nah, berarti sikapnya dikotomi keilmuan ini adalah pemisah antara ilmu dunia dan ilmu keislaman, gitu ya Kak ya? Nah, berarti ada banyak banget yang contoh-contoh dalam dikotomi keilmuan ini. Mungkin para mau tanya nih sama Kak Ratu terkait apanya sih contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di zaman era modern saat ini, contoh-contoh dikotomi keilmuan. Silahkan Kak Ratu. Nah, di sini ada 3 contoh. Nah, contoh yang pertama ada ilmu keislaman dan ilmu sains. Ilmu keislaman sih tidak akidah. Itu lebih sering dianggap halangan atau untuk hal yang spiritual. Nah, sementara ilmu sains seperti biologi, fisika, atau ekonomi itu dipisahkan. Kemudian seolah-olah dianggap hanya untuk urusan dunia saja. Nah, Kak, yang kedua ini ada ilmu teoritis dan ilmu terapan. Nah, ilmu teoritis seperti studi Islam lebih sering dianggap kurang praktis untuk di kehidupan kita yang sekarang yang modern. Dan ilmu terapan seperti teknologi dan sains itu lebih sering dianggap yang berguna bagi kehidupan kita sekarang. Nah, yang ketiga ini ada ilmu Barat dengan ilmu Islam. Ilmu Barat dengan ilmu Islam. Banyak kali institusi pendidikan modern sekarang yang mengajarkan ilmu Barat seperti sosiologi dan psikologi itu diajarkan dalam kerangka sekuler. Ini juga tanpa integrasi dengan pandangan Islam. Banyak banget ya kasih contoh di dikotomi keilmuan yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari sebenarnya teman-teman. Nah, berarti dikotomi ini bisa menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Nah, para mau tanya nih sama Kak Sofia terkait apa aja sih contoh-contoh dampak negatif yang bisa timbul akibat dikotomi keilmuan tersebut. Silakan Kak Sofia. Oke, kita dari dikotomi keilmuan itu yang pertama ada krisis
identitas. Nah, yang dimana generasi muda merasa terpecah antara menjadi religius atau tidak. Kemudian yang kedua itu ada keterbelakangan yang pasif. Agama dan suku-suku tidak saling berkuat sehingga umat Islam tertinggal dalam inovasi teknologi dan pengembangan ilmu. Kemudian yang ketiga itu ada kurangnya solusi holistik. Misalnya masalah seperti korupsi atau krisis yang tidak dapat diselesaikan karena tidak ada integrasi antara spiritual atau nilai praktis. Berarti banyak banget ya Kak dampak negatif dari ekonomi ilmu yang mungkin bisa kita temui di kehidupan sehari-hari dan tidak teratasi. Dan maka dari itu mungkin para menanya ini sama Kak Naila. Kira-kira apa sih tips dari Kak Naila untuk bisa mengatasi ekonomi ilmuwan dalam kehidupan sehari-hari kita? Silakan Kak Naila. Ya, mungkin untuk mengatasi ekonomi kehidupan itu di institusi pendidikan, mungkin yang pertama itu kita perlu mengintegrasikan kurikulum. Untuk misalnya kayak mengaitkan kajian Al-Quran dengan lingkungan dalam pelajaran sains gitu. Terus mungkin pendekatan kedisiplinan kayak memadukan ilmu keislaman dengan ilmu terapan. Kayak kita itu mempelajari prinsip ekonomi syariah dalam konteks global. Terus mungkin yang terakhir kita bisa mempromosikan paradigma Wahdatul Ulum ini. Kayak kita itu kan menyadari bahwa semua ilmu berasal dari Tuhan, sehingga ilmu agama dan ilmu umum saling melengkapi. Mungkin itu aja sih. Nah, berarti Bang Salha berapa banget ya tips dari Kak Naila. Nah, mungkin yang terakhir sebagai penambah pemahaman kita teman-teman, kita tanya dulu nih ke Kak Sofia untuk contoh kasus yang mungkin bisa kita pahami dari dikotomi keilmuan tersebut. Silakan Kak Sofia. Nah, jadi salah satu contohnya adalah dari program riset internasional Islam University Malaysia atau disingkat dengan IIS. Mereka mengembangkan prinsip syariah dengan ilmu pendokteran modern untuk menjawab isu-isu seperti transplantasi organ atau teknologi reproduksi. Kemudian pendekatan ini menunjukkan bahwa ilmu agama dapat menjadi panduan dalam isu-isu yang kompleks. Jadi itu aja. Nah, dari bahas contoh nih teman-teman, mungkin ini bisa menambah pemahaman teman-teman terkait dikotomi keilmuan. Mungkin sampai sini saja talkshow kita pada hari ini. Kita akan mengunjungi talkshow selanjutnya. Jangan lupa nantikan dan jangan lupa saksikan. Semoga bisa bermanfaat dan nambah ilmu teman-teman sekalian. Saya akhiri, saya Clara Priya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikotomi keilmuan membedakan menjadi dua kategori yang berbeda dan bertentangan. Yang pertama, dikotomi agama, yang kedua, dikotomi duniawi. Dikotomi ini terdiri dari dikotomi horizontal, dikotomi aktualitas, dikotomi etis, dikotomi interpersonal, dikotomi horizontal. Nah, fungsi Wahdatul Ulum yaitu pertama, integrasi ilmu agama dan ilmu dunia. Wahdatul Ulum membantu menyatukan ilmu agama dan ilmu dunia sehingga terciptanya harmoni dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menciptakan kesadaran holistik. Yang ketiga, membantu karakter yang komprehensif. Pendidikan berbasis Wahdatul Ulum menghasilkan individu yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosi, sehingga mampu menghadapi tantangan dunia modern tanpa kehilangannya identitas keislaman. Yang keempat, meningkatkan prevalensi pendidikan Islam. Dan yang terakhir, mengatasi dualisme pendidikan. Nah, sahabat muda, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai Wahdatul Ulum. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.